Matematika semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang kutipan untuk memenuhi tugas UAS saya. Pengertian kutipan. Kutipan adalah pinjaman, kalimat, atau pendapat dari seseorang pengarang atau ucapan seseorang yang terkenal baik yang terdapat dalam buku maupun majalah-majalah. Buka kurung Kerap, 2001.179 tutup kurung. Kutipan adalah bagian dari pernyataan, pendapat, buah pikiran, definisi, rumusan, atau hasil penelitian dari penulis lain atau penulis sendiri yang telah terdokumentasi. Kapan mengutip dilakukan? Kutipan dilakukan apabila penulis sudah memperoleh sebuah kerangka berpikir yang mantap. Jika belum, hasilnya merupakan karya atau suntingan, yaitu susun dan guntingan, atau kopas, yakni copy paste. Garis besar kerangka karangan dan kesimpulan yang dibuat harus merupakan pendapat penulis sendiri. Fungsi dan manfaat penggunaan kutipan. Penggunaan kutipan memiliki beberapa manfaat, yaitu 1. Untuk menegaskan isi uraian. 2. Untuk membuktikan kebenaran dari sebuah pernyataan yang dibuat oleh penulis. 3. Untuk memperlihatkan kepada pembaca materi dan teori yang digunakan penulis. Untuk mengkaji interpretasi penulis terhadap bahan kutipan yang digunakan. 4. Untuk menunjukkan bagian atau aspek topik yang akan dibahas. Dan 5. Untuk mencegah penggunaan dan pengakuan bahan tulisan sebagai milik sendiri atau plagiat. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengutip. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengutip diantaranya: 1. Penulis mempertimbangkan bahwa kutipan itu perlu. 2. Penulis bertanggung jawab penuh terhadap ketetapan dan ketelitian kutipan. 3. Kutipan dapat terkait dengan penemuan teori. 4. Jangan terlalu banyak mempergunakan kutipan langsung. 5. Penulis mempertimbangkan jenis kutipan dan kaitannya dengan sumber rujukan. Prinsip-prinsip mengutip. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan pada waktu membuat kutipan adalah: 1. Jangan mengadakan perubahan. Dalam hal yang demikian, penulis harus memberi keterangan dalam tanda kurung segi 4 bahwa perubahan teknik itu dibuat sendiri oleh penulis dan tidak ada dalam teks aslinya. Keterangan dalam kurung segi 4 itu misalnya berbunyi sebagai berikut. Buka kurung segi 4, huruf miring dari saya, penulis, tutup kurung segi 4. Lanjutan. Bila dalam kutipan terdapat kesalahan atau keganjilan, entah dalam persoalan ejaan maupun dalam soal ketata bahasaan, penulis tidak boleh memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Ia hanya mengutip sebagaimana adanya. Demikian pula halnya kalau penulis tidak setuju dengan sesuatu bagian dari kutipan itu. Misalnya, kalau kita setuju dengan bagian itu, maka bisa diberi catatan singkat yang ditempatkan dalam kurung segi 4 menunjukkan bahwa penulis tidak bertanggung jawab atas kesalahan itu. Ia sekedar mengutip sesuai dengan apa yang terdapat dalam naskah aslinya. Lanjutan, prinsip-prinsip mengutip. Menghilangkan bagian kutipan. Dalam kutipan-kutipan diperkenankan pula menghilangkan bagian-bagian tertentu dengan syarat bahwa penghilangan bagian itu boleh mengakibatkan perubahan makna aslinya atau makna keseluruhannya. Penghilangan itu biasanya dinyatakan dengan mempergunakan 3 titik berspasi. Contoh, hal ini cocok dengan kehidupan para kepala itu sebagai pemimpin masyarakat, tetapi juga sebagai pemimpin upacara-upacara keagamaan. Macam-macam kutipan. Kutipan langsung. Kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sebuah teks asli.
atau 4 baris ke atas. Dan kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah kutipan yang diambil dari salah satu sumber dengan menggunakan gaya bahasa dan penyajian ala penulis. Kutipan tidak langsung dibagi juga menjadi dua, yaitu kutipan tidak langsung pendek adalah kutipan tidak langsung yang terdiri dari 3 atau kurang, dan kutipan tidak langsung panjang adalah kutipan tidak langsung yang panjangnya lebih dari 3 baris